Assalamualaikum, selamat datang di channel Alma-Ata Language Training Center. Bersama saya Dian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas structure skill 5, Be careful of past participles. Past participle adalah verb 3 atau verb 3 yang ketika kita artikan dalam bahasa Indonesia itu bermakna di titik-titik, ter-titik-titik, atau kata dasar itu sendiri. Contohnya, eaten, dimakan, made, terbuat atau dibuat, bored, bosan. Past participle bisa menyebabkan kebingungan dalam mengerjakan soal structure karena bisa berfungsi sebagai adjective, kata sifat, atau part of the verb. Ketika itu menjadi bagian dari kata kerja, biasanya didahului dengan bentuk have. Has, have, had, atau bentuk be, is, am, are, was, were. The poem was written by Paul. Puisi itu ditulis oleh Paul. Ada bentuk be di sini was yang diikuti written bentuk ketiga. Itu berarti written di sini atau past participle ini berfungsi sebagai bagian dari verb. Kemudian contoh selanjutnya, the poem written by Paul appeared in the magazine. Puisi yang ditulis oleh Paul muncul di majalah itu. Setelah kita artikan tadi, kita tahu bahwa verb utamanya adalah appeared. Jadi, written di sini berfungsi sebagai adjective karena dia tidak didahului dengan have atau be. Kemudian, yang kedua, karena di sini sudah ada appeared atau verb utamanya. Oke, kita ke contoh soal tes structure. The packages ... mailed at the post office will arrive Monday. Sekilas kita bisa terkecoh dengan mailed ini yang kita anggap sebagai verb. Padahal di sini sudah ada verb utamanya will arrive. Berarti mailed di sini bisa dipastikan adalah adjective. Karena bentuk adjective kita tidak membutuhkan bentuk have dan bentuk be. Maka pilihan have dan were salah. Pilihan selanjutnya, them, juga tidak mungkin kita masukkan sini karena kita sudah mempunyai bentuk noun yang berfungsi sebagai subjek. Sedangkan them ini biasanya berfungsi sebagai objek. Jadi, them salah, maka jawaban yang tepat adalah just, atau ini dalam bentuk adverb. Jadi, mailed di sini berfungsi untuk menerangkan subjek the packages. Mailed, paket yang dikirimkan lewat post office. Walaupun ada beberapa pengecualian, bentuk past participle yang irregular atau tidak beraturan seperti eaten, made, banyak juga bentuk past participle yang berakhiran ed. Ini akan membingungkan ketika kita menemui bentuk verb yang berakhiran ed. Pertama, itu bisa berupa verb 2 atau simple past. Contohnya, she painted this picture. Dia melukis gambar ini. Kemudian yang kedua, she has painted this picture. Karena ini didahului oleh has, berarti ini adalah part of the verb. Kemudian ada juga yang berfungsi sebagai adjective. The picture painted by Karen is now in a museum. Gambar yang dilukis oleh Karen saat ini ada di museum. Oleh karena itu, penting untuk kita ketahui apakah verb ed itu berfungsi sebagai bentuk past, verb 2, atau verb 3 yang merupakan bagian dari kata kerja atau past participle yang berfungsi sebagai adjective. Sekarang kita kerjakan bersama-sama soal tes structure. Nomor 1, the money was offered by the client was not accepted. Pertama, kita menemukan subjeknya, the money,
Kemudian ada double verb di sini, was offered dan was not accepted. Padahal syarat utamanya yang membuat sebuah kalimat, kita harus memiliki subjek dan verb yang seimbang, di mana ketika subjeknya satu, verbnya juga harus satu. Untuk itu, kita perlu menghilangkan salah satu dari dua verb ini. Oke, kita tentukan verb utamanya adalah was not accepted. Kemudian was offered ini kita coret was-nya menjadi offered saja. Jadi past participle offered di sini berfungsi sebagai adjective, sedangkan accepted di sini berfungsi sebagai part of the verb. Jika kita artikan, uang itu tidak diterima. Uang yang mana? Uang yang ditawarkan oleh klien itu. Nomor 2, the car listed in the advertisement had already stalled. Sudah kita tahu ada subjek the car di sini, kemudian ada verbnya had already stalled. Jadi stalled di sini merupakan past participle yang berfungsi sebagai verb. Kenapa? Karena itu didahului dengan bentuk had. Kemudian ada listed di sini yang menerangkan the car, atau ini adalah past participle yang berfungsi sebagai adjective yang menerangkan mobil. Mobil yang didaftar atau mobil yang terdaftar di iklan itu. Demikian penjelasan dari saya, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.